tema kita sore hari ini adalah negatifnya dipersingkat, positifnya diperpanjang. Ya, jadi saudara tahu apa maksud daripada ayat ini? Yang negatif dipersingkat, yang positif diperpanjang. Ya, saudara, seumpama Tuhan menetapkan umur si A itu 50 tahun. Saudara, 50 tahun itu kalau umpamanya digambar grafiknya 1 meter umpamanya. Saudara, berdasarkan janji Tuhan, maka Tuhan akan mempersingkat yang negatif dan memperpanjang yang positif. Orang di luar Kristus 50 tahun, dia bisa susahnya 27 tahun. Dia bisa susahnya 43 tahun. Senengnya cuma 7 tahun. Saudara, ini tidak main-main. Ini orang hidup di dunia, di luar sana, di luar Kristus. Saudara, tetapi seorang anak Tuhan, kalau harus dia mengalami penderitaan, ujian, cobaan, sakit yang berat, musibah, kecelakaan, kerugian, kebangkrutan barangkali, no problem. Kalau saudara mengerti pelajaran ini, Tuhan, Engkau akan mempersingkat. Dari 50 tahun sejarah hidup saya, seumpamanya saya hidup 50 tahun, Tuhan, Engkau akan mempersingkat. Anakku, aku kasih negatifnya 3 bulan aja. Aku kasih negatifnya 6 bulan aja. Supaya kamu 49 tahun 6 bulan, kamu hidup senang dan positif. Amin. Beri kemuliaan yang baik buat Tuhan. Menurut saudara, ilustrasi yang saya sampaikan ini menurut saudara, Tuhan sanggup membikin apa tidak? Sangat sanggup. Dia sanggup mengubah. Kalau seharusnya saya sekian belas atau sekian puluh tahun, dari 50 tahun saya harus menderita, saya harus mengalami kekurangan, perjuangan yang tiada kunjung berhenti, mana ujungnya? Saudara, kalau saya mendengar firman dan saya bertindak dalam nama Yesus, maka Tuhan, Engkau rubah. Biarlah yang negatif yang sudah hamba jalani, habisin. Paling tidak Engkau persingkat dan Engkau menambahi positifnya diperpanjang. Amin. Yakin demikian? Sekali lagi beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Para kekasih, mari kita akan segera melihat, ya. Saudara, bila waktu sesuai kehendak Allah, maka kita akan happy dan selamat. Amin. Jadi waktu kita tadi pagi saya jelaskan, waktu saya, waktu saudara harus sinkron dengan waktunya Tuhan. Sehingga kita boleh mendapatkan persis pada apa yang Bapa di sorga sudah plot, sudah planning. Bagi saya dan bagi saudara. Itu sebab kalimat ini dalam sekali artinya. Bila waktu sesuai kehendak Allah, selamatlah kita. Usaha kita yang sangat riskan, perjuangan yang penuh dengan risiko, selamat. Kitalah yang menang, kita yang berhasil. Saudara, tadi pagi saya membuat satu umpama demikian. Ya, papi saya, contoh. Ayah saya mengatakan pada saya begini, Roy, ya kamu harus belajar SD 6 tahun, ditambah TK 1 tahun 7 tahun. Oke, SMP 3 tahun, jadi 10 tahun. Kemudian SMA 3 tahun, 13 tahun. Jadi kamu harus lulus pada usia 18 tahun. Kemudian kamu harus kuliah 4 tahun, 22 tahun, S1, sarjana. Kemudian kamu tidak usah keburu kerja, ya, papi akan memberikan biaya, kamu harus mencari S2. Ya, kamu harus mendapatkan ijazah magister, itu 3 tahun lagi. Jadi kamu berusia 25 tahun. Setelah kamu umur 25 tahun, kamu baru boleh kerja. Nah, ini planning dari papi saya. Ini contoh saja, saudara. Jadi dia mempunyai satu planning. Saya harus mencocokkan. Saya punya kegiatan, saya punya agenda, saya punya planning, saya punya time schedule.
Saya punya jadwal dengan papi saya punya jadwal. Karena dia mengatakan papi akan bekerja keras supaya kamu bisa belajar dengan baik. Kamu bisa mendapatkan gelar, paling tidak 2 biji gelar. Saudara, coba. Tetapi apa yang terjadi pada saya? Saudara, mungkin saya akan belajar seenaknya. SD tidak naik, SMP tidak naik lagi, SMA tidak naik lagi. Kesarjanaan saya tempuh dalam katakan 7 tahun. Orang bilang ini mahasiswa abadi. Saudara, untuk S2 impian belaka. Tiba-tiba saya sudah umur 30 tahun. Papi saya kecewa. Roy, papi mau apa lagi? Masa papi saya ambil palu, ambil alu, gepukin saya. Saudara, jadi dendeng saya. Saudara, ya udah, papi saya gemes aja. Maunya marah, tapi apa yang terjadi? Saya itu anaknya. Makanya tadi pagi dan nanti akan kita baca dalam Mazmur 90 ayat yang ke-9. Hari-hari kami lalui di dalam gemesmu Tuhan. Yaitu karena apa? Karena sebagai anak saya tidak nurut. Saudara tidak nurut. Pada time schedule, pada timetable, jadwal dari Allah. Kita tidak nurut. Itu sebab kita mengalami banyak kerugian. Kita perlu mencocokkan arloji kita, jam kita dengan jamnya Tuhan. Sehingga persis momentum-momentum yang Tuhan sudah tetapkan, saya ada di sana. Contoh, Tuhan tahu bahwa pada satu hari Selasa, jam sekian, menit kesekian, saya mengalami kecelakaan. Tetapi karena Tuhan tahu aku akan menyelamatkan dia anakku. Tetapi karena saya tidak sesuai jamnya, jadwal hidup saya kehendak saya sendiri. Saya tidak men-tune in dengan jadwalnya, jamnya Tuhan. Bapak saya yang di sorga. Apa yang terjadi? Saudara, saya yang terlambat. Sehingga saya menderita kecelakaan tanpa pertolongan Bapa. Pertolongan itu harusnya datang pada hari, jam, menit. Saya masih ada di sini. Saya belum pada pertolongan. Saya mengalami kecelakaan sendiri. Harusnya saya ditetapkan hari ini, tanggal sekian, jam sekian, menit sekian. Tuhan membukai jalan yang luar biasa. Berkat yang luar biasa akan diberikan kepada saya. Saya akan diangkat, dipermuliakan. Saya yang molor. Saya yang terlambat datang. Ya udah, tertutup. Buat saya tertutup. Kenapa? Karena saya tidak sesuai dengan jadwal Allah. Lalu saya marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya melulu mendapat yang negatif dalam hidup. Gak pernah ada yang positif Tuhan. Tuhan sekarang mau jawab kepada saudara. Karena kamu yang molor. Karena kamu yang terlambat. Itu sebab kamu tidak pas pada time schedule-ku. Pada jadwal di mana aku mau memberi. Terakhir. Tuhan sudah menetapkan yang namanya Timothy Roy ini. Akan meninggal, akan mati hari ini. Tanggal sekian, bulan, tahun, jam sekian, menit sekian. Pada waktu yang kutetapkan ini, aku akan membuka pintu sorga. Saudara, supaya anakku ini Timothy Roy kalau mati langsung masuk sorga. Karena saya tidak men-tune in. Saya punya jadwal dengan kehendak Allah. Apa yang terjadi? Ketika saya mati, saya sudah ketutupan pintu sorga. Dan saya masuk neraka. Mau masuk mana lagi? Saudara, coba lihat. Seorang tidak mengerti pelajaran tentang waktu. Dan yang tidak mau membuat keselarasan. Mengharmoniskan dia punya jadwal. Dengan jadwalnya Tuhan. Orang yang sedemikian mesti ketinggalan apa aja yang positif. Apa aja yang bagus. Yang beruntung. Yang kejayaan. Ketinggalan terus. Betapa rugi saya. Betapa rugi Anda. Itu sebab kita mengatur waktu kita pada jadwalnya Tuhan. Sangat penting sekali. Sehingga kita selalu ada pada detik dan detaknya
jamnya Tuhan, detik dan detaknya. Kalau saya dan Anda pada persisnya demikian, saudara, semua rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang akan diberikan pada saudara dan pada saya, pasti kita terima. Amin. Itu penting sekali. Itu sebab saya perlu mengulangi sedikit pada malam hari ini. Supaya saudara menjadi faham bahwa waktu saya bukan milik saya sendiri. Waktu saya harus disinkronkan, diselaraskan dengan waktunya Tuhan. Amin. Para kekasih, sore hari ini sebelum kita membaca Mazmur 90 ayat yang ke-9, saya akan mengajak Anda membuka Alkitab pada Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. 1, 2. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Tuhan mempersingkat waktunya. Amin. Hanya khusus untuk orang pilihan. Waktu apa? Waktu kesengsaraan. Waktu apa? Waktu pencobaan. Waktu apa? Waktu sakit kerasnya. Dipersingkat. Harusnya kita sakit keras 1 bulan. Atau 2 bulan. Tetapi Tuhan mempersingkat. Cukup 3 hari. Cukup 7 hari. Anak. Aku persingkat. Karena kamu orang pilihanku. Kamu kekasihku. Ini berbeda dengan orang-orang di luar Kristus. Yang tidak menjadi pilihan Allah. Oh, enggak ada mempersingkat buat mereka. Mereka harus mengalami ujian 3 bulan. Mereka harus mengalami pencobaan dan segala macam hal yang tidak enak dalam hidup mereka 3 tahun. Ya 3 tahun. Tapi orang pilihan, katakan saya harus menjadi orang pilihan. Maka Tuhan akan mempersingkat semua yang negatif dari hidup saya. Amin. Tuhan lebih suka saudara tidak mengalami. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan. Seperti Tuhan mengizinkan Ayub mengalaminya. Tetapi, katakan tetapi Tuhan mempersingkat waktunya. Saudara, coba kalau Tuhan tidak izinkan Ayub menderita, Ayub tidak dapat 2 kali lipat. Dan yang paling penting, Ayub tidak pernah menjadi suri tauladan yang baik bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan sedunia. Tapi karena dia satu orang sudah pernah mengalami hal yang luar biasa. Luar biasa menyakitkan dan sengsaranya. Namun Tuhan mempersingkat waktunya. Sehingga dia keluar bagaikan emas. Wow. Itu sebab kita bisa membaca kisahnya. Para hamba Tuhan bisa mengkhotbahkan kisahnya. Tapi dengan satu catatan. Orang pilihan Allah dipersingkat. Otomatis saya katakan kalau umpamanya 50 tahun dalam garis datar adalah 1 meter 100 cm. 100 cm. Dipersingkat berarti positifnya, happy-nya lebih panjang. Itu sebab kita harus minta Tuhan persingkat. Negatifnya supaya positifnya panjang. Anak-anak Tuhan, katakan terima kasih Bapa. Saya menetapkan diri saya harus menjadi orang pilihan dalam nama Yesus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, ayat kedua yang tadi pagi saya sampaikan yang memaksa kita untuk kita menyelaraskan jam kita dengan jamnya Tuhan. Waktu rencana kita dengan waktu dan rencana Allah. Saudara, apa? Mari kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke-90
ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang keempat. Para kekasih, mari kita akan baca. 1, 2, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Amin. Hari-hari kami habiskan dalam gemas-Mu Tuhan. Ceritaan saya tadi, ilustrasi saya tidak sesuai dengan jadwal dan waktu papi saya. Dia sudah menyediakan, dia sudah kerja keras. Saudara, supaya saya bisa dibiayai oleh dia. Hancur berantakan semuanya. Saudara, tapi apakah papi saya akan menggebuk saya sampai saya mati atau setengah mati? Tidak, cuma gemes aja. Itu sebab ayat ini mengatakan, sungguh segala hari kami habiskan dalam gemas-Mu. Berarti, Tuhan sungguh, aku sering kali menyakiti hati-Mu. Aku sering